find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes. Sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Bagian-bagian sistem perkemihan: 1 ginjal atau renal, 2 ureter, 3 vesika urinaria atau kandung kemih, 4 uretra. Ginjal. Fungsi ginjal: 1. Mengeluarkan zat sisa organik. 2. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting. 3. Pengaturan produksi sel darah merah. 4. Pengaturan keseimbangan asam basa. 5. Pengaturan tekanan darah. 6. Pengeluaran zat beracun. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan di kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal atau yang juga disebut dengan kelenjar suprarenal. 2. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebrata T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. 3. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapis lemak atau lemak perineal dan lemak pararenal yang membantu meredam goncangan. Ini adalah gambar ginjal yang tampak dari depan. Ginjal dilihat dari belakang, tulang rusuk dihilangkan. Seperti ini gambarnya. Kemudian lapisan ginjal. 1. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrous berwarna ungu tua. 2. Lapisan ginjal terbagi atas. 1. Lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. 2. Lapisan dalam, yaitu medula atau substantia medullaris. Nefron. Satu ginjal mengandung 1-4 juta nefron. Fungsinya untuk membentuk urin. Memiliki 1 komponen vaskuler dan 1 komponen tubular. Bagian-bagian nefron: 1. Kapsula Bowman, 2. Glomerulus, 3. Tubulus contractus proximal, 4. Anshele, 5. Tubulus contractus distal, 6. Tubulus dan ductus pengumpul. Selanjutnya suplai darah: arteri renalis, arteri arcuata, arteriole afferent, vena cortex, vena arcuata. Pembentukan urin: 1. Filtrasi glomerulus, 2. reborsi tubulus, 3. rekresi tubulus. Filtrasi glomerulus merupakan perpindahan cairan dan zat terlarut dari kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Faktor yang membantu yaitu 1. Membran kapiler glomerulus lebih permeabel. 2. Tekanan darah glomerulus lebih tinggi. Selanjutnya reborsi tubulus. Reaborsi natrium, ion fluor, glukosa, fruktosa, asam amino, air. Sekresi tubular, yaitu proses aktif yang memindahkan zat keluar dari darah dalam kapiler tubular melewati sel-sel tubular menuju cairan tubular untuk dikeluarkan dalam urin. Ini gambarnya. Selanjutnya ureter. Terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari 1. Lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa, 2. Lapisan tengah atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Ini gambarnya.
Selanjutnya yaitu vesika urinaria, sebuah kantong dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena mengandung kemih, dapat mengembang dan mengempis. Proses miksi, distensi kandung kemih lebih kurang 250 cc, yaitu refleks kontraksi dinding kandung kemih menjadi relaksasi sphincter internus menjadi relaksasi sphincter externus, kemudian pengosongan kandung kemih. 2. Kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. 3. Persarafan vesika urinaria diatur torakolumbal atau kranial dari sistem saraf otonom. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkaran luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, artinya wanita lebih berisiko terkena infeksi kandung kemih atau sintetis dan infeksi saluran kemih. Uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. 1. Pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. 3. Pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulboretralis. 4. Pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis. Ini gambar dari wanita dan ini gambar pria. Fungsi homeostatis ginjal. Ginjal mengatur pH, konsentrasi ion, mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Akibatnya, urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8. Kadar ion natrium dikendalikan melalui sebuah proses homeostatis yang melibatkan aldosteron untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus konvolasi. Kenaikan atau penurunan tekanan osmotik darah karena kelebihan atau kekurangan air akan segera dideteksi oleh hipotalamus yang akan memberi sinyal pada kelenjar pituitari dengan umpan balik negatif. Kelenjar pituitari mensekresi hormon antidiuretik atau vasopresin untuk menekan sekresi air, sehingga terjadi perubahan tingkat absorpsi air pada tubulus ginjal. Akibatnya, konsentrasi cairan jaringan akan kembali menjadi 98%. Demikianlah presentasi, terima kasih.